Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan kuis online dengan menggunakan Quizizz. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak berkurang suatu apapun. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah masuk ke hari kedua pelatihan pembuatan kuis online dengan Quizizz. Masih bersama dengan saya, Retno Wulan, salah satu instruktur dari SKY Community. Nah, pada hari kedua ini, kalau pada hari yang sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pembukaan terlebih dahulu ya, dan membahas tentang apa itu sebenarnya evaluasi pembelajaran, kemudian apa itu kuis, dan apa itu kuis online, kelebihannya kuis online itu apa. Nah, dan juga kita sudah membahas tentang tutorial bagaimana cara pembuatan akun Quizizz. Harapan saya dan harapan kami, Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sampai akhir dan Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan ini sampai selesai. Sebelum kita mulai, saya terlebih dahulu ingatkan kepada Bapak Ibu untuk jangan lupa mengisi presensi setiap hari pelatihan ya, dan melengkapi tugas yang sudah ada di Google Form masing-masing. Oke, kita langsung saja mulai untuk sesi pelatihan pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita pastikan terlebih dahulu sudah terkoneksi ke internet ya. Di sini kita cek terlebih dahulu Bapak Ibu, jika masih perboden seperti ini maka kita konekkan terlebih dahulu. Ya, kita konekkan sampai dia terkoneksi. Jika sudah terkoneksi, maka kita langsung menuju ke browser atau mesin pencari kita. Bebas bisa menggunakan apa saja, Firefox, Google Chrome atau Microsoft Edge. Di sini karena saya familiar menggunakan Microsoft Edge, maka saya gunakan ini. Sekali lagi Bapak Ibu bebas menggunakan browser mana saja yang biasa Bapak Ibu gunakan. Kita langsung double klik. Sebelumnya saya ingatkan juga bagi Bapak Ibu yang merasa kalau videonya tidak jelas atau ada tulisan yang tidak terbaca, mungkin kualitas videonya memang kurang Bapak Ibu ya. Kami sarankan untuk bisa mengklik 3 titik yang ada di pojok kanan atas video YouTube Bapak Ibu, kemudian pilih kualitas video minimal 360p ya, supaya jelas terlihat. Oke, kita langsung saja masuk ke Microsoft Edge-nya. Jadi kita langsung double klik ya Bapak Ibu. Sekali lagi bebas bisa pakai browser apa saja yang biasa Bapak Ibu gunakan. Nah, di pelatihan hari kedua ini kita akan memperkenalkan menu-menu yang ada pada Quizizz ya. Jadi sebelum kita mulai supaya tidak bingung, maka kita perkenalan menu-menunya terlebih dahulu. Di sini kita klik www.quizizz jangan lupa, kemudian slash atau garis miring admin, kemudian kita enter. Nah, kita pilih yang pertama saja ya, yang ini bisa kita close. Nah, ini adalah tampilan awal dari Quizizz ya. Di sini kita bisa scroll di bawah ke bawah. Nah, ini adalah kuis-kuis yang sudah pernah dibuat oleh Bapak Ibu sebelumnya yang disetting publik. Jadi dia akan tersave di Quizizz library yang bisa diakses secara bebas dan bisa juga kita gunakan secara free ya. Oke, kita langsung masuk ke, supaya lebih jelas maka kita bisa zoom terlebih dahulu ya. Yang pertama di bagian pojok kiri atas ada tulisan Quizizz. Nah, jadi tulisan Quizizz ini adalah berfungsi sebagai tombol home. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah klik explore, library, report, classes dan sebagainya, tapi ingin kembali ke halaman awal, maka bisa klik Quizizz ini. Otomatis dia akan kembali ke halaman awal. Ya. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita bergeser ke sebelah kanannya, ada loop untuk mencari ya, search ya. Jadi di sini kita bisa mencari kuis-kuis sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya misalnya saya di sini ingin mencari kuis tentang yang topiknya tentang ekosistem seperti itu ya. Nah, ekosistem. Oke. Kemudian
Di sebelah kanannya ini sudah langsung keluar ya. Jadi kuis-kuis yang ada hubungannya dengan ekosistem dia sudah langsung akan keluar. Di sini kita tinggal pilih mau pakai kuis yang mana atau mau membuat sendiri juga bisa. Tapi untuk buat sendiri itu nanti insya Allah akan pelatihannya akan kita laksanakan besok pada hari ketiga. Ya, sebelah kanannya ada pilihan Quizzes Library. Ini ada tanda panah ke bawah, kita bisa klik. Jadi untuk kuis yang ekosistem ini, apakah kita mau mencarinya di Quizzes Library atau di library-nya kita atau report? Report itu adalah laporan. Laporan itu dibuat oleh Quizzes kalau kita sudah membuat kuis. Jadi kita membuat kuis, siswa mengerjakan, nanti otomatis akan ada laporannya. Nah, ternyata laporannya itu juga bisa disetting publik ya, jadi bisa diakses oleh orang lain. Nah, tapi di sini kita akan mencari kuis ya, jadi kita klik supaya lebih banyak hasilnya, maka kita pilih Quizzes Library. Ya, kemudian di sebelah kanan ada menu Enter Code. Nah, Enter Code ini digunakan oleh siswa, jadi akunnya siswa jika ingin masuk atau join ke kuis dari gurunya ya. Kalau kita coba klik akan seperti ini. Jadi akan muncul halaman baru dan nanti siswa itu jika ingin join ke kuisnya kita bisa langsung enter join code di sini ya. Seperti itu. Karena kita saat ini belum akan menggunakannya, maka kita close terlebih dahulu, kita masuk ke halaman yang sebelumnya. Nah, di sebelahnya enter code ini ada notifikasi atau lonceng. Nah, notifikasi ini akan menghadirkan notifikasi dari kuis yang sudah pernah kita buat ataupun kuis-kuis yang disarankan untuk bisa kita kerjakan ya. Seperti ini ada, yuk ikuti kuis Ki Hajar 2020. Di sini ada ya. Oke, itu saja. Nah, karena di sini saya akan memperkenalkan menu-menu yang mana misalnya report nanti kan akan muncul laporan-laporan dari kuis yang sudah pernah saya buat, maka saya menggunakan akun lama ya, bukan akun yang baru. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti pada saat pembuatan kuis dari awal akan saya mulai dengan akun yang baru supaya kita sama-sama mulai dari nol. Baik, selanjutnya di bawah tulisan dari Quizzes ini ada nama akun. Di bawah nama akun ada keterangan basic akun atau akun dasar. Jadi ini artinya akunnya masih free, belum berbayar. Tapi jika Bapak Ibu ingin di-upgrade ke yang berbayar, bisa langsung klik upgrade to super. Tapi kalau menurut saya pribadi, hanya dengan basic akun saja sudah cukup untuk bisa membuat kuis yang menarik dan menyenangkan ya. Jadi belum perlu untuk di-upgrade to super. Kemudian kita bisa ke sebelah kanannya lagi ada pilihan sort by most relevant. Jadi sort by itu dipilih berdasarkan most relevant. Kita klik ke bawah coba Bapak Ibu ya. Most relevant atau yang paling sesuai dengan keyword, most play atau yang paling sering dimainkan, atau most recent atau yang paling baru. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan yang most relevant atau yang paling sesuai dengan keyword yang sudah saya tuliskan. Selanjutnya kita bisa ke sebelah kanan lagi, filter berdasarkan atau disaring berdasarkan. Ini ada tingkatannya ya, apakah all grade atau semua tingkatan, elementary atau dasar atau sekolah dasar, middle school atau sekolah ya SMP SMA ya. SMP, kemudian ada high school atau SMA, university atau universitas bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dosen ya. Di sini saya coba untuk high school ya atau SMA. Kemudian sebelahnya ada all subject. Subjek ini adalah mata pelajaran. Bisa dipilih supaya lebih spesifik saya pilih yang biologi ya, sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Di sini saya pilih biologi. Kalau masih kurang spesifik bisa juga more ya. Misalnya Bapak Ibu ingin soalnya hanya yang berbahasa Indonesia. Kalau di sini kan kalau kita lihat masih random ya. Ada yang berbahasa Inggris,
masih ada yang berbahasa Inggris. Jika ingin lebih spesifik, maka bisa juga pilih yang berbahasa Indonesia. Indonesia, ya, Indonesia Inggris atau Indonesia saja. Lebih baik ini saja ya, Indonesia saja, sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan. Lalu kita bisa apply atau terapkan ya. Nah, di sini sudah muncul soal-soal yang berbahasa Indonesia untuk tingkatan SMA. Ini bisa langsung Bapak Ibu gunakan ya. Gitu ya. Kemudian ini untuk yang pencarian ya, atau explore ya. Explore atau pencarian itu sama ya. Kalau ingin mencari koleksi dari kuis-kuis kita atau koleksi dari kuis-kuis orang lain, maka kita bisa klik My Library. Ini untuk yang kuis kita ya. Kalau untuk kuis orang lain bisa dengan explore tadi. Ini untuk kuis-kuis kita. Di sini sudah muncul kuis-kuis yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Nah, di sini karena untuk keperluan menunjukkan isi dari library, report dan sebagainya, maka saya menggunakan akun lama. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, pada saat pembuatan kuis nantinya saya akan menggunakan akun baru yang sudah kita buat bersama pada saat pelatihan hari pertama. Ya, ini adalah library saya yang berisi kuis-kuis yang sudah pernah saya buat ya. Oke. Kemudian report ini adalah laporan. Jadi pada saat kita membuat kuis dan di-share ke siswa untuk dikerjakan, maka laporannya akan muncul di sini ya. Ini saya mainkan secara live di depan kelas 2 tahun yang lalu sebelum pandemi COVID-19. Semoga nanti pandeminya segera berakhir, membaik, sehingga kita bisa bertatap muka kembali dengan siswa kita masing-masing. Oke, ini report atau laporannya. Jadi jumlah yang mengerjakan ada 17 anak, akurasinya 97%. Seperti itu ya. Kemudian coba kita klik, bisa di-download Excel-nya, di-download, bisa diubah namanya, bisa juga di-share, di-delete pun bisa ya. Nah, biasanya saya download dalam bentuk Excel, kemudian nilainya bisa saya gunakan sebagai nilai tugas atau nilai kuis ya. Jadi lebih praktis, tidak perlu mengoreksi secara manual. Oke, kemudian di bawahnya report ada kelas ya. Jadi kita juga bisa membuat kelas di Quizizz ini, dan kelas itu juga bisa dikonekkan dengan Google Classroom. Oke. Selanjutnya kita pilih setting. Ini adalah email akunnya, username. Nah, untuk bahasa, bagi Bapak Ibu yang terkendala dengan bahasa Inggris, maka bisa memilih bahasa Indonesia ya. Sini kita coba cari bahasa Indonesia. Nah, ini ada bahasa Indonesia. Silakan diklik. Otomatis dia akan memperbarui ke bahasa Indonesia. Oke, kemudian bawahnya bahasa Indonesia ada kata sandi, tidak perlu kita kulik-kulik ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin menghapus akun, maka nanti akunnya akan hilang dan Bapak Ibu bisa membuat Quizizz baru, akun Quizizz baru menggunakan email Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah punya email lama tapi ingin membuat Quizizz yang baru karena historinya sudah terlalu banyak, seperti itu. Tidak perlu khawatir, bisa hapus akun, nanti bisa daftar lagi menggunakan email yang lama tersebut, tidak perlu membuat email yang baru ya. Ini bisa hapus akun, tapi jangan dihapus ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita pilih lebih atau more. Nah, di sini ada meme, kita juga bisa membuat meme di sini. Ya, tapi kalau saya pribadi biasanya hanya digunakan untuk membuat kuis ya, karena untuk membuat meme itu ya membutuhkan effort dan harus kreatif. Jadi lebih baik memakai meme yang sudah ada. Jadi kuis itu juga sudah menyediakan meme secara otomatis ya. Jadi untuk siswa yang sudah selesai
mengerjakan peringkatnya, dan yang juara itu nanti ada memenya sendiri, jadi kita tidak perlu membuatnya sendiri. Nah, ini juga ada koleksi. Kalau kita ingin membuat koleksi kuis-kuis yang yang kita suka atau yang kita sering pakai. Lalu ada profil, ini profilnya kita, tampilannya kita, bisa diedit, bisa diganti fotonya ya. Ya. Kemudian jika sudah ingin keluar maka bisa klik di bawah ini ya untuk lebih jelasnya. Ini saya zoom in ya. Keluar. Ini kurang maka dia akan hilang lagi. Oke, Bapak Ibu, untuk menu-menunya sangat simpel sekali Bapak Ibu ya. Tidak rumit dan penempatannya juga mudah untuk dipelajari ya. Nah, di sini jika ingin kembali ke halaman awal, kita bisa klik Quizzes di pojok kiri atas ini ya. Ini adalah tombol home. Oke, ini saja Bapak Ibu. Sekian untuk pelatihan hari ini, hari kedua. Semoga Bapak Ibu tertarik dan bersemangat untuk mempelajari Quizzes lebih lanjut dan tetap semangat untuk mengikuti sampai hari terakhir ya. Sebelumnya saya ingatkan juga kepada Bapak Ibu untuk jangan lupa untuk mengisi form presensi dan melengkapi tugas yang ada di masing-masing form presensi setiap harinya, karena itu kami gunakan sebagai prasyarat untuk kelulusan Bapak Ibu ya. Baik, itu saja untuk pelatihan hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik, jelas. Apabila masih ada yang belum dimengerti atau ingin didiskusikan, silakan bisa bertanya via Telegram, grup Telegram kami. Bisa juga menghubungi admin kami melalui WhatsApp. Sekian, terima kasih Bapak Ibu untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.